Selamat pagi. Selamat datang di perkuliahan minggu kelima di mata kuliah Biologi Dasar kita ini. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai energi seluler yang berupa perubahan cadangan makanan menjadi energi. Sebelum kita mulai perkuliahan, kita awali pertemuan kita kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya di pertemuan minggu keempat kita telah membahas mengenai biowisata seluler, yang di dalamnya kita sudah membahas mengenai organel-organel sel beserta fungsinya. Lalu pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai energi seluler, perubahan cadangan menjadi energi, atau biasa kita kenal dengan proses metabolisme. Capaian pembelajaran pada perkuliahan kita kali ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan cara proses sel mendapat energi dengan indikator, yaitu mampu menjelaskan bagaimana cara sel memanen energi. Kemudian mampu menjelaskan proses kimiawi dalam respirasi seluler. Ada banyak fenomena di dalam kehidupan di mana terjadi proses perubahan dari kimia menjadi energi. Nah, di sini saya ambil contoh, yaitu gambar ketiga. Di gambar ketiga ini terdapat kumbang yang bisa atau jenis serangga yang dapat menyala dengan warna cahaya kehijauan. Nah, jenis serangga ini namanya adalah click beetle atau kumbang click dari famili Elathrididae. Nah, hewan ini juga disebut sebagai cakalang, juga sering disebut sebagai getakan kumbang atau kumbang musim semi. Hewan ini merupakan salah satu dari sekitar 7.000 spesies kumbang dari ordo serangga Coleoptera, dinamai berdasarkan bunyi klik yang dibuat saat dia ditangkap oleh pemangsa. Dia di sini seperti menyala seperti ini atau mengeluarkan cahaya kehijauan ini karena dia memiliki kemampuan bioluminensi. Bioluminensi atau biopendar cahaya ini adalah emisi cahaya yang dihasilkan oleh makhluk hidup karena adanya reaksi kimia tertentu. Jadi, click beetle ini akan memakan sesuatu, misalkan rayap, kemudian terjadi proses metabolisme dan hasilnya dia dapat memancarkan cahaya hijau ini. Jadi di sini kita bisa tekankan bahwa organisme dapat memanen energi dari organisme lain dan menghasilkan energi dalam bentuk cahaya. Begitu, dari gambar click beetle ini kita bisa menyimpulkan seperti itu. Lalu contoh fenomena selanjutnya adalah misalkan di sini ada daily routine seorang manusia gitu, atau aktivitas sehari-hari dari manusia. Mulai dari kita bangun tidur hingga kita tidur lagi. Nah, untuk melakukan aktivitas-aktivitas sehari-hari kita ini, kita itu memerlukan energi, atau bisa dikatakan bahwa terjadi metabolisme dalam tubuh kita sehingga tubuh mendapatkan energi. Energi ini tentu diperoleh dari makanan yang kita konsumsi. Makanya kita akan merasa lemas jika kita tidak mengonsumsi makanan dalam satu hari.
kita jadi merasa kurang bersemangat untuk melewati hari-hari kayak gitu, kayak kita kurang bertenaga. Energi adalah bensin untuk hidup dan bekerja. Metabolisme adalah semua reaksi kimia yang terjadi di dalam sel. Nah, metabolisme ini adalah properti kehidupan yang muncul dari interaksi antar molekul di dalam sel. Proses metabolisme ini tujuannya apa? Proses metabolisme ini memiliki tujuan adalah untuk memperoleh energi. Jadi makanya di sini dikatakan bahwa energi itu diibaratkan sebagai bensinnya manusia. Dia berperan sebagai bahan bakar yang digunakan untuk manusia bisa hidup dan bekerja. Analoginya itu bisa seperti ini. Misalkan kita dalam sebuah proses pembuatan minyak goreng di pabrik. Untuk membuat minyak goreng, maka diperlukan kelapa sawit. Nah, ini bahannya. Nah, kelapa sawit kemudian diproses di pabrik dan akan menghasilkan minyak goreng. Minyak goreng adalah produknya. Dan pabrik di sini sebagai proses pengolahannya, inilah yang kita analogikan sebagai metabolisme. Jadi metabolisme itu prosesnya. Jadi untuk proses metabolisme ini ada 3. Yang pertama ada konversi makanan menjadi energi kimia untuk menjalankan proses seluler. Yang kedua ada konversi makanan atau bahan bakar menjadi penyusun atau building block. Ada protein, lipid, asam nukleat, karbohidrat. Kemudian yang ketiga adalah pembuangan limbah metabolit. Nah, yang pertama nih, metabolisme tadi kan kita bagi jadi 3. Misalkan kita ambil contoh dari klik beetle tadi yang memakan rayap. Nah, kalau manusia di sini akan makan, misalkan ada pisang, ada roti, ada daging, ada susu, ada nasi, misalkan gitu. Itu untuk menyerap energi kimia untuk memperoleh senyawa kimia seperti karbohidrat, protein, lemak, yang itu nanti bisa digunakan untuk menjalankan proses seluler yang ada pada tubuh kita. Dari bahan makanan yang kita makan tersebut kemudian akan dikonversi ke dalam tubuh kita menjadi bahan bakar, misalnya karbohidrat. Karbohidrat itu kan gula ya. Jadi gula yang masuk dalam proses metabolisme akan menghasilkan ATP atau energi. Nah, energi inilah yang akan kita gunakan untuk proses metabolisme untuk dapat beraktivitas. Nah, jadi di sini ini secara umum ini adalah gambaran dari keseluruhan proses metabolisme gitu. Selanjutnya, bahan bakar untuk kerja seluler itu apa sih? Sel itu dalam bekerja itu membutuhkan energi dalam bentuk apa sih, atau enggak dia dapat energi dari mana sih gitu. Jadi bahan bakar yang dibutuhkan untuk kerja seluler adalah ATP. ATP ini apa? ATP adalah adenosin trifosfat. Karena di sini ada trifosfat group, jadi ada 3 buah grup fosfat, dan kemudian ada 1 gula ribosa dan ada adenin di sini. Jadi ATP ini yang akan kita gunakan untuk proses kerja seluler di dalam tubuh kita. Lalu bagaimana energi kimia dalam makanan itu dikonversi menjadi ATP gitu? Kita mulai dari proses yang pertama. Di sini ada sinar matahari.
sinar matahari ini tentu membawa energi. Nah, di sini ada energi cahaya yang digunakan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Proses fotosintesis ini akan menghasilkan molekul organik ditambah dengan oksigen. Molekul organik ini nanti akan dimakan oleh, misalkan di sini ada hewan atau organisme. Di gambar ini ada tampak gambar ada sebuah hewan yang memakan bunga gitu ya. Lalu apa yang terjadi pada proses tersebut gitu? Yang terjadi adalah cellular respiration atau respirasi seluler oleh mitokondria. Energi kimia yang diperoleh dari tanaman ini akan di-breakdown atau dipecah untuk menghasilkan ATP. Jadi dia ada penyederhanaan dari senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana di sini. Nah, ATP ini nanti yang akan digunakan untuk kerja seluler. Dari gambar ini tentu kita bisa melihat sebuah siklus pertukaran energi di situ. Hewan yang telah memperoleh energi dari tumbuhan, dia dalam sisa respirasinya dia akan mengeluarkan karbon dioksida dan H2O. Nah, karbon dioksidanya ini nanti digunakan lagi untuk berfotosintesis, kemudian muter lagi kemari dan seterusnya. Kemudian dalam proses metabolisme kita kenal salah satu zat yang disebut dengan enzim. Enzim itu apa sih? Enzim ini merupakan sebuah senyawa kimia berupa protein yang berperan sebagai biokatalisator, di mana kata bio adalah makhluk hidup dan katalis adalah zat yang dapat mempercepat reaksi. Begitu, sederhananya enzim adalah katalis yang membantu untuk mempercepat reaksi biologis. Fungsi enzim adalah untuk mempercepat reaksi biologis tanpa ikut bereaksi, gitu ya. Jadi kan katalis itu kan suatu zat yang dia dapat bekerja untuk mempercepat suatu reaksi kimia, tetapi dia tidak ikut bereaksi. Enzim ini kerjanya menurunkan energi aktivasi sehingga kerja dari proses biokimia menjadi lebih cepat. Nah, karena enzim ini merupakan katalis, maka ia dapat membantu mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Jadi dia tidak ikut berubah atau tidak habis dalam peristiwa reaksi. Kemudian selain itu ada teori yang namanya lock and key atau kunci dan gembok tentang enzim ini. Kita bisa lihat di gambar. Jadi karena dia menganut teori lock and key, maka dia harus sesuai enzim dengan substratnya. Pada prinsipnya kunci dan gembok itu kan hanya akan bekerja pada pasangannya gitu, jadi harus sesuai gitu. Enzim pun sama gitu. Jadi gugus aktifnya ini akan sesuai dengan substratnya untuk menghasilkan produk. Pada gambar ini contohnya ada substratnya dan ada ADP itu. Sehingga nanti dari substrat dan ADP ini akan diperoleh produk dan ATP. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa suatu proses metabolisme itu memerlukan enzim. Selanjutnya, proses metabolisme ini ada dua, yaitu katabolisme yang dia memecah, dan ada anabolisme yang membuat. Nah, katabolisme ini adalah proses memecah dari molekul yang besar dan akan dihasilkan molekul yang lebih kecil dan energi itu. Atau proses pemecahan molekul
atau proses pemecahan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Contohnya di sini ada respirasi. Kemudian nanti proses respirasi ini juga akan ada dua lagi, yaitu proses respirasi aerob dan proses respirasi anaerob. Pada proses respirasi aerob ini ada 3 tahap. Di sini ada glikolisis, ada siklus Krebs, dan ada fosforilasi oksidatif. Lalu gimana kalau ternyata pada prosesnya dia itu tidak terdapat oksigen atau tidak menggunakan oksigen? Maka itu nanti masuk kategori respirasi anaerob. Yang contohnya di sini ada peristiwa fermentasi. Nanti pada materi kita kali ini kita akan lebih membahas mengenai metabolisme yang berupa respirasi atau dari sisi katabolismenya. Kita sedikit singgung soal anabolisme. Anabolisme ini contohnya ada fotosintesis. Nanti fotosintesis itu dibagi lagi menjadi reaksi terang dan reaksi gelap. Ini nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya, gitu ya. Respirasi sel. Kita di sini akan mempelajari tentang respirasi sel. Respirasi sel ini kita dapat definisikan sebagai sebuah proses di mana sel bekerja mengonversi makanan menjadi energi untuk kehidupan sel. Di sini ada banyak ilustrasi ya, ada komodo makan kambing utuh-utuh, yaitu koala makan daun, dan ini kita pasti semua udah tahu nih teman-teman semua di sini nih, yaitu tren mukbang, ya, gitu. Makan makanan yang banyak gitu ya. Jadi pada saat mengonsumsi makanan, maka kita berharap kita mampu untuk melakukan aktivitas setelahnya. Misalkan kayak kita udah merasa lemes banget, kemudian kita mengonsumsi makanan, maka setelahnya kita merasa badannya lebih enak dan bisa beraktivitas gitu. Itu juga dengan koala dan komodo pada gambar ini gitu. Dia ini juga makan untuk mampu bertahan hidup gitu, untuk memperoleh energi dari makanannya. Oleh karenanya kan kita akan merasa lemas kalau kita nggak makan gitu. Ada di sini yang kuat tidak makan berhari-hari, tentu enggak ya. Kalau kita udah mulai nggak makan 1-2 hari, biasanya badan udah mulai lemas gitu. Pada prokariotik dan eukariotik, respirasi seluler sangat penting. Tujuannya adalah untuk memanen energi ATP dari makanan. Nah, terus ATP ini nanti buat apa? ATP ini nanti digunakan untuk mendorong kerja sel sehingga dia dapat beraktivitas. Kemudian di sini ada respirasi. Respirasi ini didefinisikan sebagai bernafas, memasuk oksigen untuk digunakan dalam respirasi seluler dan menghilangkan karbon dioksida. Jadi di sini ada 3 definisi, ada respirasi, ada bernafas, dan ada respirasi sel. Kita lanjut untuk yang bernafas. Bernafas adalah pertukaran gas agar organisme mendapatkan oksigen dari lingkungan, dan dia juga melepaskan karbon dioksida yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Sedangkan respirasi sel adalah proses memecah makanan menjadi molekul-molekul untuk memanen energi dalam bentuk ATP. Jadi kita bisa simpulkan di sini dari definisi-definisi ini, dari respirasi, bernafas, dan respirasi sel, kita bisa mendefinisikan bahwa bernafas itu tidak sama dengan respirasi sel. Pada gambar sebelah kiri ini, kita dapat melihat jika bernafas itu hanya proses memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Sedangkan pada respirasi sel,
Terjadi reaksi antara oksigen dengan glukosa dan menghasilkan karbon dioksida yang nanti akan dikeluarkan lagi melalui proses bernafas. H2O juga dihasilkan gitu. Jadi kan kita lihat di sini glukosa ditambah O2 menghasilkan CO2, H2O dan ATP. ATP yang kita peroleh dari bahan pangan yang kita makan akan menghasilkan energi yang kita gunakan untuk beraktivitas. Di sini ada penjelasannya gitu, bahwa manusia dewasa rata-rata membutuhkan sekitar 2.200 kilokalori energi per hari. Kilokalori sendiri ini apa gitu? Kilokalori sendiri ini adalah sejumlah panas atau kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg air sebesar 1 derajat Celcius. Kalori ini biasanya kan digunakan untuk mengukur nilai gizi yang dibutuhkan gitu ya. Atau mungkin biasanya pada video-video yang sering kita lihat di sosial media seringkali membahas mengenai kalori-kalori gitu, misalkan kalori masuknya berapa, kalori keluarnya berapa, misalkan defisit kalori. Nah ini kan biasanya yang sering dibahas di konten-konten diet atau konten-konten kesehatan ya gitu. Nah, dari total makan yang kita lakukan itu sekitar 75%-nya itu digunakan untuk menjaga kesehatan tubuh. Sedangkan 25% sisanya digunakan untuk menjalani aktivitas fisik. Nah, dari gambar ini yang ditampilkan, kita bisa melihat beberapa banyak kalori yang dibakar atau diperlukan oleh tubuh untuk melakukan berbagai jenis kegiatan. Ini adalah grafik kilokalori yang dikonsumsi per jam oleh seseorang yang memiliki berat 67,5 kg. Jadi dia seorang manusia dengan berat 67,5 kg ini ketika melakukan aktivitas per jam itu membutuhkan berapa jumlah kalorinya itu. Misalkan berlari dengan kecepatan 8 hingga 9 meter per jam itu membutuhkan kalori 979 kilokalori. Dan berdansa atau menari cepat itu memerlukan kalorinya 510 kilokalori. Berenang itu 490 kilokalori. Kemudian semakin ke bawah, semakin rendah intensitas kegiatannya, maka kalori yang diperlukan akan semakin rendah. Gitu. Makanya kalau dilihat dari sini, kenapa orang-orang yang ingin olahraga kardio murah dan membakar kalori paling cepat itu memilih lari, karena ya kayak gini, dari berlari aja 1 jam dia bisa membakar 979 kilokalori. Proses makan tadi tujuannya itu apa gitu? Masih sama lah seperti sebelumnya. Proses makan tadi tujuannya adalah untuk memanen ATP yang digunakan untuk memperoleh energi untuk sel. Di sini ada ilustrasi singkat mengenai proses katabolisme. Nah, melalui proses respirasi aerob, yaitu proses yang membutuhkan oksigen. Di sini ada glikolisis, ada siklus Krebs, yang terakhir ada fosforilasi oksidatif. Dari ketiga kegiatan ini outputnya sama, yang ingin diperoleh adalah ATP gitu. Nanti kita bahas masalah step by stepnya setelah ini gambaran singkat aja. Jadi di glikolisis terjadi konversi glukosa menjadi pirufat, kemudian pirufat oksidasi menghasilkan citric acid, atau ini di sini siklus Krebs itu. Kemudian nanti pada akhirnya memperoleh ATP. Di sini ada tahapan respirasi sel yang telah dirangkum.
kita di sini perlu untuk lebih memahami secara singkat, karena ini rangkuman, prosesnya apa, terjadinya apa yang terjadi itu, dan terjadinya di mana itu. Yang pertama ada proses glikolisis. Glikolisis ini terjadi di sitoplasma. Apa sih yang terjadi di glikolisis? Di glikolisis terjadi pemecahan glukosa menjadi asam pirofat. Selanjutnya, asam pirofat yang telah dihasilkan pada proses glikolisis lalu di mitokondria ini dia dioksidasi lagi. Jadi asam pirofat dioksidasi menjadi asetil CoA. Prosesnya namanya dekarboksilasi oksidatif. Selanjutnya ada siklus Krebs. Asetil CoA berikatan dengan asam oksaloasetat membentuk asam sitrat. Kemudian asam-asam organik tersebut dioksidasi menjadi molekul pembawa elektron NADH dan FADH. Selanjutnya akan dilanjutkan di proses transfer elektron atau fosforilasi oksidatif. Di sini ada proses pembentukan ATP melalui proses pemanenan elektron dari NADH dan FADH melalui proses chemiosmosis. Kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu glikolisis. Di sini secara singkat, pada proses glikolisis ini satu mol glukosa akan menghasilkan 2 asam pirofat ditambah 2 NADH ditambah 2 ATP. Jadi glikolisis ini adalah proses yang pertama terjadi. Ketika kita mengonsumsi makanan seperti karbohidrat, maka karbohidrat akan dipecah menjadi glukosa. Glukosa ini jika terdapat oksigen atau pada proses aerob, maka dia akan mengalami respirasi aerob yang awalnya berupa glukosa gitu, diubah dulu menjadi G3P atau gliseraldehid 3-fosfat. Pada proses perubahan ini atau dalam proses perubahan glukosa menjadi G3P ini memerlukan 2 ATP energi. Dia sudah berkurang dulu 2 ATP energinya. Dari G3P ini barulah nanti dia akan dirubah menjadi asam pirofat. Kemudian setelah dihasilkan asam pirofat, maka dia juga akan menghasilkan 2 NADH ditambah dengan 4 ATP. Proses yang selanjutnya di sini ada dekarboksilasi oksidatif. Di sini dari 1 mol glukosa akan menghasilkan 2 CO2 ditambah 2 asetil CoA dan 2 NADH. Pada gambar ini terlihat ada reaksi kimia dari asam pirofat atau dari pirofat, kemudian dia menjadi asetil CoA. Yang ketiga ada yang disebut sebagai siklus asam sitrat, atau kita juga sering sebut sebagai siklus Krebs. Asetil CoA yang sudah masuk ke dalam siklus Krebs, pada siklus Krebs ini asetil CoA akan dirubah menjadi sitrat. Untuk siklus Krebs ini lebih kita perhatikan saja tempat terjadinya dan apa proses perubahan yang terjadi. Dan bahan apa gitu, bahannya apa, hasilnya apa. Pada siklus Krebs ini menghasilkan 6 NADH dan 2 FADH. Lalu akan muncul pertanyaan, sebenarnya dalam proses ini tuh enzimnya tuh diperlukannya di mana gitu. Kalau kita mempelajari biokimia lebih dalam, maka dari proses itu atau dari perubahan asetil CoA menjadi sitrat di sini, kemudian dari sitrat menjadi alfa
alfa ketoglutarat. Kemudian dari sini berubah jadi succinate dan seterusnya. Ini itu memerlukan enzim sebagai katalisnya itu, atau digunakan untuk mengubah dari satu bentuk senyawa ke senyawa lain. Yang keempat ada rantai transfer elektron. Setelah diubah menjadi sitrat, maka tahap terakhir adalah transfer elektron. Jadi NADH dan FADH yang diperoleh dari proses sebelumnya, yaitu proses siklus Krebs, akan diproses menjadi ATP melalui transfer elektron. Jadi elektron berenergi tinggi dalam NADH dan FADH2 ini dilewatkan setahap demi setahap ke tingkat energi yang lebih rendah dan akhirnya diterima oleh oksigen. Dalam rantai transfer elektron ini ada dua proses. Yang pertama yaitu elektron transport chain, kemudian yang kedua ada chemiosmosis. Di sini kita akan mengetahui berapa total ATP yang diperoleh dari satu molekul glukosa yang diperoleh dari keempat proses atau tahapan respirasi tadi. Kita bisa lihat di tabel itu totalnya itu 36 hingga 38 ATP yang diperoleh dari proses ini itu. Kita lihat satu-satu. Pada proses glikolisis menghasilkan 2 ATP. Pada proses perubahan piruvat menjadi asetil-CoA ini tidak menghasilkan ATP. Kemudian di siklus Krebs diperoleh 2 ATP. Nah, ini yang paling banyak pada proses fosforilasi oksidatif. Ini ada 6, 18, dan 4. Jadi ada 34 ATP yang diperoleh dari proses tahap keempat, sehingga total ATP yang diperoleh dari satu molekul glukosa itu didapatkan 38 ATP. Ini sama kayak yang tadi, ini adalah review dari proses respirasi aerob. Selanjutnya tadi setelah kita membahas mengenai respirasi aerob, maka kita akan membahas respirasi anaerob. Apa sih yang sebenarnya terjadi ketika nggak ada oksigen itu? Jadi tidak terjadi respirasi aerob itu. Pada gambar ini terlihat proses yang pertama kali terjadi adalah glikolisis dulu itu. Di glikolisis ini pasti terjadi ada perubahan dari glukosa menjadi asam pirufat. Akan tetapi jika tersedia oksigen, maka yang terjadi adalah proses respirasi aerob, sehingga dari pirufat dirubah menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA dirubah menjadi masuk ke siklus Krebs. Jadi kalau dia tidak terdapat oksigen, maka terjadi proses respirasi anaerob. Gitu. Contohnya di sini adalah proses fermentasi. Proses fermentasi ini mengambil keuntungan dari glikolisis. Jadi perbedaan respirasi aerob dan anaerob terjadi setelah proses glikolisis, karena baik respirasi aerob dan anaerob semuanya mengalami proses glikolisis. Proses fermentasi ini akan menghasilkan 2 molekul ATP per glukosa dan mengurangi NAD+ ke NADH. Trik fermentasi itu menyediakan jalur anaerobik untuk mendaur ulang NADH kembali ke NAD+. Kemudian sel-sel otot dan bakteri tertentu dapat mengoksidasi NADH melalui fermentasi asam laktat, di mana NADH teroksidasi menjadi NAD+ dan pirufat direduksi menjadi laktat. Di sini ada 2 jenis fermentasi.
Yang pertama ada fermentasi laktat, yang kedua ada fermentasi alkohol. Setelah melalui proses glikolisis, maka pirufat akan diubah menjadi laktat. Tetapi pada fermentasi alkohol ya di sini ya, pirufat akan dirubah menjadi 2-asetaldehid. Dan asetaldehid ini nanti akan dirubah menjadi etanol. Jadi di sini ada glukosa melalui glikolisis menghasilkan pirufat kemudian dirubah menjadi asetaldehid, barulah asetaldehid berubah menjadi etanol. Jadi dari sini ada dua jenis fermentasi yang dua-duanya sama-sama membutuhkan pirufat dari hasil glikolisis, hanya saja hasil akhirnya berbeda. Yang satu menghasilkan laktat, yang satu menghasilkan etanol. Di sini ada pengurangan dari NAD+ menjadi NADH baik dari segi fermentasi laktat maupun fermentasi alkohol. Nah, proses ini itu menghasilkan 2 ATP dengan tingkat energi yang lebih rendah dibandingkan respirasi aerob. Selanjutnya, jika sel melakukan fermentasi untuk memperoleh ATP, kemudian menghasilkan sebuah produk yang dapat digunakan untuk kepentingan manusia, maka di sini kita akan melihat contoh-contoh hasil fermentasi. Di sini ada beberapa contoh produk pangan yang diperoleh dari produk fermentasi. Ada kecap, ada cheese, ada yogurt, ada bir, ada wine, ada roti gitu. Jadi meskipun tanpa adanya oksigen, masih ada mekanisme lain yang bisa terjadi untuk memperoleh energi. Jadi ada proses pembuatan energi itu bisa dengan cara lain. Jadi pembuatan makanan ini tuh menggunakan memanfaatkan proses fermentasi. Proses fermentasinya ini juga menggunakan berbagai jenis mikroorganisme, misalkan Aspergillus. Ini untuk digunakan untuk buat kecap, Lactobacillus untuk membuat cheese atau keju atau yogurt. Kemudian ada Saccharomyces yang digunakan untuk membuat bir, wine, dan roti. Lalu akan muncul sebuah pertanyaan. Kalau misalkan tadi di awal pembahasan kita menyatakan bahwa kita itu perlu makan untuk dapat beraktivitas. Dan kalau kita tidak mengonsumsi makanan, maka tubuh kita akan cenderung lemas. Lalu, bagaimana kalau kita sedang berpuasa? Padahal kita itu kan hanya makan sahur di pagi hari dan berbuka sudah petang. Di mana atau dari mana tubuh kita memperoleh sumber energi itu? Padahal nyatanya kita masih bisa tetap beraktivitas meski tidak mengonsumsi apapun di sana atau di selang waktu tersebut. Nah, sebenarnya ada banyak sumber glukosa yang dapat kita gunakan. Contohnya ada glukosa dari makanan seperti nasi, roti, dan lain-lain. Yang kedua dari kita sudah sempat bahas di pertemuan sebelumnya dari feedback negatif insulin gitu. Jadi kita udah sempat mempelajari bahwa ketika kadar glukosa itu naik atau tinggi, maka hormon insulin ini akan memberikan sinyal agar glukosa dirubah menjadi glikogen. Nah, inilah yang terjadi pada saat puasa. Glikogen yang udah dicadangkan akan dirombak kembali menjadi glukosa. Makanya pada saat kita masih berpuasa, kita itu juga tetap masih bisa beraktivitas karena kita masih memiliki cadangan glukosa dalam glikogen tadi. Nah, peristiwa pemecahan atau memperoleh glukosa dari glikogen ini disebut sebagai glikogenolysis. Kemudian yang kedua ada molekul non-karbohidrat, ini juga bisa dirubah menjadi glukosa. Contohnya ada lipid, ada protein. Itu namanya prosesnya adalah gluconeogenesis. Sel dapat merombak apapun untuk diubah menjadi ATP. Kita ambil contohnya di sini ada makanan kacang.
kacang ini mengandung 3 jenis zat, misalkan ada karbohidrat, ada lemak, dan ada protein. Kita awali dari karbohidrat dulu. Karbohidrat akan menghasilkan glukosa. Nah, glukosa ini akan masuk ke proses glikolisis dan seterusnya sehingga menghasilkan ATP. Sedangkan lemak ini bisa menghasilkan gliserol dan asam lemak. Kalau gliserol ini akan masuk ke proses glikolisis dan seterusnya untuk menghasilkan ATP. Kemudian untuk asam lemak ini akan dirubah menjadi asetil-CoA, kemudian masuk ke siklus Krebs dan seterusnya baru menghasilkan ATP. Sedangkan untuk protein ini kan monomernya ini berupa asam amino, yang kemudian dari asam amino ini langsung masuk ke siklus Krebs, baru kemudian ke fosforilasi oksidatif atau langsung menghasilkan ATP dari situ. Sel efisien dalam memanfaatkan nutrisi apapun yang tersedia untuk berubah menjadi energi ini headline-nya. Jadi ini adalah proses yang telah dijelaskan tadi. Karbohidrat, glikogen, kemudian ada polisakarida dapat digunakan untuk glikolisis. Kemudian lemak yang terdiri dari gliserol dan asam lemak. Nah, lemak akan dihidrolisis menjadi gliserol untuk menghasilkan G3P. Sedangkan asam lemaknya ini akan diubah menjadi asetil-CoA atau diproses menjadi asetil-CoA untuk dilanjutkan ke siklus Krebs, sama nanti hasilnya juga ATP lagi. Yang terakhir ada protein yang dipecah menjadi asam amino. Kemudian asam amino ini bisa digunakan untuk membuat protein lain atau masuk ke siklus Krebs. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu yang diluangkan. Akhir kata, saya Afif mohon undur diri. Terima kasih.